Ya, orang banyak bilang memaafkan tak mudah, tapi mengapa sangat dianjurkan? Ya, bahkan dalam ad-dinul Islam ini ya kita punya tuntunan ya. Ini banyak sekali ayat-ayat yang diminta untuk kita memaafkan atau minta maaf ya. Salah satunya di surat Al-Hijr 85 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik ya. Bahkan para ahli, terutama ahli-ahli yang berkaitan dengan ya mental health ya atau ahli-ahli psikologi atau psikiater dan sebagainya, membuat sebuah teknik terapi khususon untuk forgiveness ya. Jadi ada namanya forgiveness therapy ya. Saking itu sangat dianjurkannya ya. Nah, tentu ya diantaranya lagi dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 40 ya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah ya. Dan sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi bayangkan kalau kita memaafkan dan berbuat baik, pahalanya dari Allah. Ya, ya Allah ya. Nah, ini yang perlu harus kita ingat-ingat sesering mungkin ini ya. Nah, kemudian ya ada lagi di Asy-Syura ayat 43 ya, walam sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar, maaf ini typo ya, dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia ya. Jadi sabar memaafkan itu harus tahu persis bahwa itu perbuatan mulia ya. Dan tentu ya hadis Rasulullah juga banyak sekali ya meminta kita untuk memaafkan. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah SAW. Ia pun menjelaskan ya, adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malahan beliau pemaaf dan mendamaikan ya. Rasulullah SAW ini sebagai uswatul hasanah, maka kita perlu baca lagi sirahnya ya, baca lagi apa yang Rasulullah katakan ya, itulah kita baca hadis-hadisnya ini gitu ya. Bayangkan pribadi yang luar biasa, paling bagus akhlaknya. Insya Allah kita ya mengikutinya ya, karena memang bisa diikuti sebetulnya ya. Nah, kemudian ya hadis lagi di riwayat Ahmad ya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya, tidak menuntut diat ya, jadi tidak membalasnya. Jadi sedekahnya itu memaafkan, Masya Allah. Kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Allahu Akbar. Jadi maaf juga ini satu sedekah rupanya ya. Insya Allah. Jadi sekali lagi ini ayat-ayat yang ada di Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah tentang ya manfaat memaafkan, kemudian ya pahala-pahala memaafkan, itu memang harus sering kita baca. Kalaupun sudah pernah harus diulang agar di otak kita ini memorinya semakin kuat ya. Karena bukan apa-apa, kalau kita nggak ada ilmunya bahwa memaafkan itu sangat dianjurkan, bahwa memaafkan itu banyak manfaatnya, bahwa memaafkan itu ya betul-betul Allah langsung yang membalasnya, ya maka kita tambah berat itu untuk bisa memaafkan atau minta maaf ya. Nah, kemudian ini lagi Masya Allah di Ali Imran 133 ini ya, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah. Nah ini ya perintahnya nih, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi 134-nya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang ya. Ya Allah, jadi memang disuruh bersegeralah dan insya Allah
janji Allah ini tak akan ya luput ini, karena kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah ini, jadi supaya kita menjadi bertakwa, coba cek masing-masing, sudahkah sering menafkahkan harta kita, ya, atau menafkahkan ilmu, menafkahkan waktu, ya, baik di waktu lapang maupun sempit. Sudahkah kita juga senantiasa menahan amarah, ya, dalam rangka sabar ini, ya, sabar itu dari sabaru yasbiru, yaitu menahan, dan memaafkan, duluan memaafkan, walaupun orang yang punya keliru, punya salah sama kita, ya, belum lagi dia minta maaf, ya, kita sudah memaafkan, Masya Allah. Ya, jadi ini dasar-dasarnya, dan memang pegangannya harus kembali ke Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah. Ya, baik, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Adapun masalah dampak misalnya di tubuh kita, kesehatan kita, ini tambahannya karena hasil riset. Ya. Salah satunya dari Mayo Clinic dan Telegram itu mengatakan bahwa manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain diantaranya menurunkan resiko stroke, ya, menurunkan resiko serangan jantung, ini tentunya sering sekali ya kita dengar, mengurangi stres dan depresi, meningkatkan kekebalan tubuh, karena saat ini kita membutuhkan kekebalan tubuh ya, dan menurunkan resiko penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Nah ini bidang Bu Isa ini yang ditekuni sejak 98 ya. Kemarin orang-orang yang bertengkar entah karena apa, terus tidak memaafkan, akhirnya apa ya, sering jadi ya beresiko untuk menggunakan alkohol atau menyalahgunakan narkoba ya. Ya, ini secara empirik, secara pengalaman, secara statistik inilah yang didapati oleh Mayo Clinic ya, tentang manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain ya. Nah, baik, kemudian ya, ini ada kalimat kayak gini, tetapi mengapa saya walaupun sudah memaafkan, saya tetap tidak bisa keluar dari masalah saya? Ya. Ada pertanyaan begitu ya. Saya udah maafin, tapi kok saya masih terikat-ikat di dalam problem itu ya. Nah, jawabannya sebetulnya karena ya kita ini belum serius dan belum sungguh-sungguh memaafkan diri ya, atau orang yang menyakiti pada peristiwa saat itu. Ya. Ini nih, memaafkan diri nih. Ya, kita sering sekali maafkan orang, tapi maafkan diri kita nih kadang-kadang kita lupa nih. Maka dimintanya kita ya serius dan sungguh-sungguh. Pertama maafkan diri kita dulu dan orang-orang yang menyakiti pada peristiwa saat itu. Ya, nah, saya ini udah serius dan sungguh-sungguh memaafkan kok, kan gitu ya, omongan kita ya. Nanti ada yang bertanya nanti nih, dan kemudian dijawab lagi oleh para ahli gitu ya, apa tanda keseriusan dan kesungguhan kita nih dalam memaafkan? Ya. Ya. Sebetulnya tanda serius dan sungguh-sungguh adalah mengulang-ulang forgiveness terapi ini. Ya, mengulang-ulang terapi memaafkan ini. Ya. Dan luar biasanya Ramadan dan Syawal itu berulang tiap tahun. Dan salah satu manfaatnya ya di Ramadan dan Syawal ini yaitu tadi momentum atau sarana untuk memohon maaf dan memaafkan. Jadi kita berulang-ulang juga ya. Bayangkan kita dibuatkan satu momen ya, satu bulan yang luar biasa dengan kita mengulang-ulang ya memaafkan dan memohon maaf. Ini nanti akan betul-betul kita terlepas dari hal-hal yang menjadi masalah. Ya, paling tidak nggak kepikiran, ya, tidak overthinking tadi ya terhadap masalah tersebut. Jadi kita bisa lebih sehat, ya kan? Nah, jadi barang siapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat, ya. Ya Allah. Nah, ini kan yang kita harapkan ya, Allah memaafkan karena kita juga punya banyak kesalahan, banyak khilaf. Hanya Allah menutupi saja nih. Seandainya ya kita banyak yang tahu tentang kekhilafan saya nih sebagai Aisyah Dahlan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai dokter, barangkali nggak ada yang mau berteman ya. Hanya Allah menutupi kesalahan atau kekhilafan saya, dan untuk itu juga supaya ya bukan hanya ditutupi di dunia tetapi nanti dimaafkan di hari kiamat, maka ini tadi kita memaafkan ya. Lebih lagi ya, mohon izin buat kita keluarga yang masih punya pasangan, biasanya istri-istri sama suami nih yang aduh ya
Entah mengapa ya, sebetulnya sih ada jawabannya ya, tapi entah mengapa kita terhadap suami ya, istri terhadap suami senantiasa ya, walaupun cinta gitu ya, tapi kok rasanya aduh ada aja gitu ya yang keliru, ada aja yang bikin sebel, bikin kesel dan sebagainya gitu. Bisa jadi karena terlalu banyak berharap ya. Namun sekali lagi ya kita belajar untuk ya bersyukur bahwa kita masih punya pasangan ya. Buat ibu-ibu ya, wabil khusus ini Ibu Novi ya, tentu sangat merasa bahwa ternyata dengan ditinggalkan pasangan itu aduh luar biasa sedihnya dan luar biasa kita ya apa ya, ya Allah gitu ya, kayaknya gini ya Bu Novi ya, saya lebih baik ada pasangan gitu ya Bu ya, walaupun Benar, agak Bu Isa, benar-benar Masya Allah. ya, walaupun agak sering-sering gimana-gimana gitu ya daripada nggak ada gitu ya Bu ya. Sekian titip pesan Bu Isa yang masih punya pasangan, Masya Allah, disayang, dimaafin gitu ya Bu Isa. Masya Allah, gitu. Masya Allah, jadi pengen peluk Bu Isa nih ya Allah. Ya, maka paling sering itu pada saat kita ya memaafkan ini ya itulah pada pasangan, pada anak. Kadang antara ya memaafkan anak dengan pasangan, tentu sama anak bisa lebih cepat ya, karena kita merasakan dia darah daging kita, ini terutama buat ibu-ibu ya. Tapi buat suami, yaudah, makanya saya sering ditanya, Bu Isa bagaimana nih supaya bisa memaafkan anak dan suami? Saya bilang istighfar. Ya, berapa kali istighfarnya? Tergantung sama siapa keselnya. Kalau sama anak-anak nih, 3 kali istighfar, insya Allah sudah memaafkan. Tapi bapaknya itu bisa 9 kali istighfarnya. Jadi kalau ya teman-teman ibu-ibu para istri ada yang begitu ya, Anda tidak sendiri. Kita sama-sama. Tapi upayalah selalu perbanyak istighfar ya. Karena memang dengan suami itu kita banyak harapan sih ya. Banyak keinginan sehingga dan kita tahu kita berbeda, makanya sering selalu ada rasa kecewa dan sebagainya ya. Ini tadi forgive yes, forget no. Waduh ya, forgive yes, forget never. Ini ada ya kalimat-kalimat seperti ini. Apa betul ya? Apa iya ya kan gitu. Coba kita pelajari tentang ilmu otak ya. Kita tahu otak ini ada otak besar, ada otak kecil, di dalamnya penuh memori-memori ya. Bahkan memori sejak di dalam rahim ya, atau waktu kita menjadi janin di dalam rahim ibu. Itu rupanya memori sudah terbentuk ya, waktu kita lahir bayi sudah terbentuk ya, setiap hari terbentuk memori, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan ya sampai detik ini memori terbentuk terus di otak kita. Apa nggak penuh ya Bu Aisyah? Ya, buat teman-teman yang belajar soal kesehatan anatomi ya, seperti saya barangkali dan Dek Tia, Bu Tia, mengetahui bahwa otak nggak bakal penuh memorinya. Karena ada sel-sel otak yang luar biasa banyaknya. Beberapa ahli mengatakan jumlah neuronnya 100 miliar. Ya, mereka mengatakan ya, orang-orang ahli neuroscience mengatakan sampai umur 100 tahun pun itu sel otak yang jumlahnya 100 miliar ya belum tersambung semuanya katanya sampai 100 tahun. Ya, padahal umur kita kan masih muda-muda semua ya Bu Novi ya. Masih 30 ya Bu. 30 lari bukan jalan lagi. Ya inilah memori. Nah, jadi kalau kita belajar tentang otak, ini kita belajar secara populer saja ya, karena kita tahu semua ini, terutama teman-teman sejawat ngerti banget belajar otak, dan luar biasa detail dan kompleksnya Allah ciptakan otak kita. Namun secara populer yang perlu kita tahu bahwa Allah ciptakan ada cerebrum atau otak besar, ada otak kecil ini, ada batang otak, kemudian terbagi dua ya, ini populer sekali ini temuan bahwa otak terbagi dua, ada bagian kanan hemisfer kanan atau bagian kiri hemisfer kiri ya. Nah, jadi otak seperti ini ya gambarannya ya. Dan ini kalau dilihat dari atas ini terbelah, ini bagian depannya, ada yang kanan, ada yang kiri. Oke. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalamnya tadi ada neuron-neuron yang luar biasa banyaknya, ada sistem, ada program-program, ada data-data ya. Dan setiap orang walaupun bentukannya secara umum seperti ini, tetapi isinya ada berapa komposisi yang berbeda-beda ya. Otak laki-laki dan perempuan ada perbedaannya, watak bisa beda, bakat bisa beda ya.
Kemudian yang saya hari ini ya mengkhususkan mau cerita tentang sebuah sistem yang terkenal dengan istilah limbic system. Ya, jadi ini sebuah sistem yang ada struktur-strukturnya banyak ini ya. Mungkin kita nggak perlu hafal, tapi harus tahu bahwa di tengah otak ada otak yang mengatur emosi. Mekanismenya detail sebetulnya, luar biasa. Ada mekanisme neurotransmitternya, ada mekanisme hormonalnya ya. Tapi inti otak manusia ternyata otak emosi gitu. Waktu pertemuan lalu juga saya sudah pernah ya sharing ini ya. Bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia punya otak emosi. Maka ini sering disebut mammalia's brain atau otak mamalia. Ya, ini jadi inti otak kita tuh otak emosi memang. Ya, otak nerves ya. Nah, ini hanya nanti yang membedakan mamalia dan manusia adalah ya lapisan ini, cortex cerebri atau orang bilang lapisan kulit otaknya kita lebih tebal dibanding mamalia. Artinya kita lebih banyak ya neuron-neuron atau sel-sel otak atau data-data ya sistem-sistem yang dibanding mamalia ya. Lebih banyak kita tentunya. Nah, jadi kalau lihat dari samping ini tadi ada otak mamalia, kemudian kita dilengkapi juga otak reptil ya, batang otak biasanya sering disebut otak reptil. Nanti yang membedakan ya neokorteks ini nih. Mamalia tentu mungkin lebih tipis ya. Dan nanti ada bagian yang persis di belakang dahi, ini sering disebutnya prefrontal cortex ya. Bapak Ibu guru mohon izin tetap menggunakan kita nama-nama pakai bahasa Latin karena ini kesepakatan internasionalnya begitu ya. Nah, disinilah biasanya ilmu, pengetahuan, nasihat, kisah-kisah, prinsip-prinsip hidup ini masuk di dalam prefrontal cortex untuk menjadi satu ya guidance, pertimbangan-pertimbangan apabila kita ada masalah. Itulah kita diminta untuk banyak belajar, ikut taklim, mengaji, mengkaji, ya seminar dan sebagainya untuk supaya ada isinya di otak bagian prefrontal ini. Gitu. Karena semua orang secara fitrah, secara ya lahir itu sudah ada limbic sistemnya, sudah ada batang otaknya, sama sudah ada. Hanya nanti yang membedakan isi dari otak kita masing-masing. Tentu yang rajin belajar, yang rajin mendapatkan nasihat, yang rajin mengaji, mengkaji, yang rajin ya baca sirah Rasulullah beserta keluarga Rasulullah, beserta sahabat, belajar banyak bagaimana sikap-sikap ya istri para nabi, istrinya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat. Nah itu nanti insya Allah masuk di sini gitu. Ya, walaupun terkadang banyak juga orang seminar, taklim, ikut parenting, udah ada ilmunya di sini, tapi kalau limbic system lagi tegang, batang otak lagi tegang, maka ilmu-ilmu yang ada di prefrontal terblokir sementara. Jadi lupa juga kita Bu Novi, walaupun udah ada ilmunya. Anak amanah, istri suami jembatan surga. Tapi kalau lagi jengkel ini tegang, batang otak tegang, maunya fight or flight aja kita. Serang atau ngambek gitu. Lupa semuanya ini. Jadi nggak usah heran karena memang nanti yang tersambung dengan sumsum tulang itu ya pertama adalah batang otak. Ya, otak mamalia, otak yang ada ilmu di belakangan gitu. Walaupun kalau posisi dia di depan, tapi terakses dengan sumsum tulang yang nanti memerintahkan ya tulang ya semua pesan ini lewat sumsum tulang belakang dan nanti lewat sistem saraf yang jalan ke seluruh tubuh untuk membentuk gerakan ini duluan batang otak. Jadi ngambek, kalau kita ngambek, itu berarti batang otak kita sama otak mamalia lagi tegang. Ya, atau kalau kita nyerang juga berarti batang otak dan otak mamalia kita juga sedang tegang juga gitu. Ya. Sehingga ilmu yang di sini pun sering lupa. Percuma dong kalau gitu kita belajar, enggak percuma. Kalau kita enggak belajar, ini kosong otaknya, ini ya limbic system dan otak reptil ya akan sering sekali tegang. Jadi akan sering sekali fight or flight atau sering sekali berada di level emosi yang negatif kan gitu. Kalau nggak ada isinya, jadi ini perlu nih isi di sini. Walaupun nanti pengalaman-pengalaman juga ada di neokorteks, ada nanti kalau kita belajar lebih detail ada di amigdala, pengalaman-pengalaman yang lebih kepada set memori, pengalaman sedih ya, pengalaman kekhawatiran, itu di sini di amigdala ini. Dan uniknya pada saat kita sedang marah ya, ilmu terblokir, kemudian pengalaman-pengalaman baik juga nggak bisa diakses, malah yang keakses di amigdala ini pengalaman buruk.
Itulah nggak heran kalau kita lagi kesel banget sama anak, susah menemukan baiknya itu anak. Padahal banyakkan baiknya kan daripada jeleknya kan. Begitu juga suami. Kesel sama suami, susah inget baiknya. Emang dia udah begitu dari dulu sejak dia menikah, bayangkan. Jadi yang diingat yang terakses ini, karena ini dekat dengan limbic system. Ini terblokir dulu semua nih. Udah ilmu terblokir, ya. Memori-memori yang baik-baiknya pasangan hidup kita, atau baiknya anak kita, atau baiknya sahabat-sahabat kita terblokir. Yang diingat yang sad memory, fear memory, angry memory di sini. Ya, karena dia bersatu dengan limbic system ini, gitu. Ya. Nah, kalau dulu ya kita belajar bahwa setiap peristiwa yang ditangkap lewat mata, telinga, hidung, permukaan tubuh dan sebagainya kan akan tersambung-sambung ya. Tersambung-sambung neuron ini membentuk memori gitu. Ya. Membentuk memori. Dan ya dari peristiwa nanti masuk ke pikiran ya, kemudian nanti terasa di perasaan. Kalau kita bicara perasaan itu nanti kerja dari jantung ya, dari kolbu kita ini. Ya, bagaimana cara kerjanya? Tentu ada mekanisme hormonal juga ya. Apakah keluar dari kelenjar pituitary hormon-hormon yang membawa kebahagiaan atau keluar dari kelenjar adrenal hormon-hormon yang bikin stres. Kelenjar adrenal itu di atas ginjal. Ya. Jadi begini tuh, sebuah peristiwa ditangkap oleh indera, nanti masuk ke pikiran, perasaan, dan akhirnya membentuk tindakan. Ya, nah akhirnya kenapa jadi bentuk tindakan? Karena itu tadi mekanisme apa yang ditangkap oleh indera lewat sistem saraf. Kalau kita bicara sistem saraf ini analoginya kayak kabel listrik, dia bawa pesan masuk ke otak ya, mungkin membuat batang otak tegang, membuat limbik sistem nih otak mamalia juga tegang, ada hormon-hormon yang keluar dari ya anak ginjal yang disebut hormon stres ya, kortisol, istilah ada 3 tuh serangkai, kortisol, adrenalin dan norepinefrin ya di atas belakang nih, di belakang kita, dan membentuk perangai kita, dan akhirnya mungkin kita ya melotot kah, kita menghardik kah, atau mencubit kah, atau menghindar nggak mau ketemu, itulah ya. Jadi perilaku kita ini diwarnai pikiran dan perasaan kita dan apa yang ditangkap oleh indera kita ya. Disinilah kita penting juga ya, penting sekali ya mensortir. Apa yang disortir? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidup, dan apa yang kita lakukan. Ya. Ini harus sortir nih, karena begitu banyaknya informasi yang kita bisa dapat dari media, ya kan? Banyaknya tontonan, ya. Memang tadi pagi berangkat suami kesel nggak tahu kenapa kita. Belum lagi perempuan, keselnya bertambah-tambah karena ada menstruasi, mau mens atau mau menopause, itu tambah lagi buat perempuan. Ya, habis kesel nonton sinetron, ditangkap oleh mata. Karena kalau kita nonton sinetron berarti kita menyengajakan indera-indera kita menangkap informasi dan masuk di otak, ya, dan nanti mempengaruhi perasaan, akhirnya mempengaruhi seluruh tubuh ini, gitu. Ya, sengaja kita nonton yang lebih banyak bapernya, gitu. Tontonannya kan harusnya cari tontonan yang menjadi tuntunan. Nah, inilah kita nih upaya ikhtiar, gitu. Jadi nggak heran ya kalau kita akhirnya terlalu baper gara-gara ya tidak mensortir apa yang kita lihat, tidak mensortir juga apa yang kita dengar, dan tidak mensortir apa yang kita ucapkan. Karena ini berpengaruh sekali. Baik, emosi negatif memang cenderung bertahan lama di dalam diri seseorang sampai ia dilepaskan. Tadi makanya Bu Isa bilang tadi ya bahwa ada proses, memang ada proses. Sampai ya kita niat untuk lepaskan. Maka ada istilah releasing, release, lepaskan. Walaupun rumahnya emosi tetap di otak kita, ya. Tapi ya bahwa hal-hal yang terlanjur sudah dilepaskan atau ada muncul emosi dan kita melepaskannya, maka insya Allah kita nih sehat. Ya. Apa sih marah itu? Marah itu rupanya definisinya merasa diperlakukan tidak adil, maka kita marah. Ya. Kemudian apa lagi? Frustasi. Apa frustasi itu? Apa yang dilakukan tidak berhasil. Itu juga ada di kita, dan ini biasanya frustasi ini masuk di kecewa, masuk juga di ranahnya marah atau di variannya marah frustasi ini. Ya. Kemudian apa lagi? Kecewa. Ya. Apa yang diinginkan tidak bisa terwujud. Nah, ini yang namanya kecewa. Kecewa ini bisa masuk variannya marah, bisa masuk di varian sedih, ya, atau takut gitu. Ya. Kemudian apalagi takut, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi.
Padahal belum terjadi ya, itu makanya istilahnya takut. Nanti ini nih, nanti gini nih, nanti gini nih, nanti ya, padahal belum terjadi. Nah, itulah takut. Ya. Kemudian apalagi ya, guilty feeling, rasa bersalah. Merasa telah memperlakukan orang lain secara tidak adil. Kayaknya kan bagus ya. Tapi kalau keseringan ya atau kelamaan, ini nanti merosot kita punya level emosi. Akhirnya apati, bahaya itu. Ya. Rasa bersalah, oke, memang rasa bersalah, tetapi cepat bangkit dari rasa bersalah ini. Gitu. Ya. Kemudian apalagi sedih. Ya, definisinya yang bisa kita definisikan, walaupun sebenarnya soal emosi itu sulit didefinisikan ya. Kehilangan sesuatu yang berharga, inilah sedih. Frekuensinya udah turun tadi ya, sudah 75 Hz gitu. Dan apalagi ya, sombong. Nah, sombong itu ya, merasa lebih dari yang lain. Nah, inilah emosi-emosi negatif dengan ya mencoba untuk didefinisikan, walaupun sebetulnya nggak pas banget, tetapi kita diminta untuk menyadari bahwa ini ya mbok yo dilepaskan gitu, dirilis. Gitu. Caranya, caranya. Ya. Jadi emosi negatif ini ya kita apa? Ya kalau kita pendam, memendam, ya atau membalas dendam, yang mana? Pilih yang mana? Biasanya kan gitu ya. Biasanya begitu, memendam atau membalas dendam. Nah, ini dua-duanya rugi. Memendam rugi, jadi sakit badan kita, membalas dendam juga rugi. Orangnya jadinya bukan tersentuh, malah tersinggung, makin kacau kita punya emosi. Ya. Nah, ini ya namanya celaka. Baik memendam maupun membalas dendam. Kalau bahasa di manajemen emosi, memendam ini adalah supresif, membalas dendam adalah ekspresif. Yang diminta adalah sabar. Sabar maknawinya itu tadi sabaru yasbiru, menahan. Menahan untuk tidak memendam dan menahan untuk tidak membalas dendam. Ya. Teknik-teknik itu sering terkenal dengan istilahnya releasing, sabar, releasing. Ya. Hati-hati, banyak juga salah paham. Disebutnya sabar itu memendam. Nah, ini juga celaka nanti. Tahan, ya, lepaskan, rilis. Baru kalau memang perlu kita menyampaikan, kita memberikan arahan atau memberitahu apa yang kita tidak sukai terhadap diri seseorang, tapi kita sudah releasing, maka tadi emosi naik ke level mutmainnah, maka waktu kita sampaikan orang tidak tersinggung, tetapi tersentuh. Ini kita harapkan ya. Baik untuk pasangan kita, untuk anak-anak, ya, untuk gurunya anak-anak, sahabat kita, tetangga kita, mertua, ipar, dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Jadi cara terbaik mengelola emosi adalah memaafkan. Ya. Menurut psikolog, ya ini namanya Rubin Khodam, PhD. Nah ini orangnya ya, dari ya dia seorang klinikal psikologis, ya. Dia mengatakan begini, kendala pertama dan terbesar dalam proses memaafkan adalah ketakutan dipandang sebagai pihak yang lemah. Nah ini nih, ya ini risetnya mengatakan begitu. Ya, kemudian ya yang harus kita tahu adalah justru sebenarnya dengan mengambil keputusan untuk memaafkan, kita kembali mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Ya, kita jadi sehat walafiat gitu. Kalau kita memaafkan, jadi bukan lemah gitu. Ini yang perlu kita ingatkan di diri kita, kemudian kita sampaikan pada ananda-ananda kita bahwa kalau kita memaafkan itu rupanya justru menang, nak. Justru kita ya bukan kalah, bukan lemah, nak. Ini karena anak-anak merasa ya karena dari kecil dianggap atau temennya ngeledek ya kalah lo kalah kan gitu. Nah ini yang terekam lagi di otaknya anak-anak. Oke. Dan saat memaafkan orang lain yang terjadi pada otak ternyata ada 3 bagian dalam otak teraktivasi saat Anda melakukan kegiatan memaafkan. Ya, di daerah belakang ada namanya parietal cortex, ya di bagian depan ini dorsolateral, prefrontal cortex dan ada ventrolateral. Jadi ada 3 bagian ini. Ya. Nah ini ya, mungkin nggak perlu dihafal, pokoknya ngerasa aja bahwa otak kita tuh kalau kita memaafkan dia ya bekerja, ya teraktivasi. Ya. Nah, otak membantu mengatur emosi pada saat memaafkan. Jadi artinya pada saat kita niat memaafkan, ya Allah saya maafkan fulan bin fulan ini yang bahkan kita ya Allah saya maafkan diriku ya Allah. Ya, karena rasa bersalah, karena kecewa, saya maafkan diriku ya Allah. Maka 3 bagian ini membantu ya otak kita untuk mengatur emosi sehingga tanpa terasa nanti level emosi naik ke atas, masuk mutmainnah. Karena ini kan dia 3 ini mengapit limbik sistem di sini. Ya.
Jadi fungsi-fungsi otak tersebut membantu Anda atau membantu kita dalam mengatur emosi dan menyelesaikan amarah serta dendam yang dirasakan ya mengenai suatu kejadian negatif yang dialami, seperti kejadian saat seseorang telah menyakiti Anda. Karena ini kan memori ini bisa tersimpan di sini tuh. Ya. Dan ilmu ada di sini nih, pada saat kita sudah niat memaafkan, nyala lagi itu tadi ilmunya tadi. Ya, di prefrontal ini nyala lagi. Oh iya ya. Terus ingat lagi ayat-ayat bahwa kalau kita memaafkan, Allah langsung yang memberikan ya balasannya, ya balasannya itu adalah ya surga seluas langit dan bumi. Itu baru ingat lagi kita. Ya, dengan meniatkan ya Allah, saya niat memaafkan, saya mau memaafkan ya. Atau kebalikannya, saya mau minta maafkan. Ya. Ya. Jadi 4 elemen yang membuat memaafkan efektif. Pertama, rilis emosi negatif. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk melakukannya ya. Memang tadi ya selain idealnya adalah menyebut-nyebut nama Allah ya, tapi ada yang menangis, ada yang menulis, menceritakan dengan orang yang amanah. Ini highlightnya ya, amanah gitu ya. Kemudian apa? Membicarakan langsung dengan orang yang bersangkutan, walaupun dengan cara ya tenang dulu, naikkan dulu level emosi supaya orang yang bersangkutan bukannya tambah tersinggung ya, akhirnya tambah cekcok lagi, tapi tersentuh. Ya, menterapi diri sendiri dengan teknik self healing. Dan tentu karena kita umat Islam, Allah Ta'ala sudah ajarkan kita self-healing yang sesungguhnya. Inilah dia. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini adalah cara jitu gitu. Walaupun ilmuwan menemukan ini, menemukan itu, menemukan ini, tetapi ini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat tips dari Allah Ta'ala ini untuk kita tadi ya bisa memaafkan, ya itu tadi sabar dan sholat jadi penolong kita gitu. Nah, tadi orang bersabar gimana sih? Gampang, orang yang banyak istighfarnya itu sabar. Tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak sekali ya faedah istighfar, baik di Quran maupun di Al-Hadis. Kita ambil satu saja, ini udah ada 3. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga, Masya Allah. Jadi kalau kita lagi punya kesulitan, udah jangan mikir dulu, udah tenang dulu, duduk kata Nabi, duduk, banyak istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus saja. Ya. Nanti ini Rasulullah yang menjanjikan ini ya, bahwa Allah memberi solusi. Nanti bentuk solusinya apakah ada intuisi ya atau ada ilham yang Allah berikan untuk begini, atau nanti datang orang-orang yang menolong kita ya. Nah itu Allah memberikan solusi. Ada anak-anak juga menanyakan ya, kalau Allah langsung yang turun memberikan solusi, belum sanggup nak, tubuh manusia belum sanggup. Mana buktinya belum sanggup? Nabi Musa alaihissalam yang begitu kuatnya, mungkin lebih besar dari badan kita, lebih tinggi, ya baru saja mendengar suara Allah pingsan, ya berjam-jam. Ya. Itu juga ya dalam bentuk ya gunung yang terbelah, gitu. Belum sanggup kita dengan badan seluler ini, kita belum sanggup, langsung Allah yang turun, belum sanggup. Ya. Maka Allah biasanya ya perintahkan para malaikat untuk membawa pertolongan Allah. Nanti lewat manusia juga atau lewat sebuah ilham dan sebagainya. Begitu juga kalau ada masalah, perbanyak istighfar. Karena Allah memberikan penyelesaian. Begitu juga kalau kita yang sedang terhambat rezeki ya, rezeki sekarang rezeki kesehatan ya terhambat ya, bahkan juga rezeki uang sekalipun ya. Dr. Deli, kalau kita buka dompet gitu, terus duitnya cuma tinggal selembar, itu pantang mikir pinjam sama siapa ya. Minta sama itu pantang itu sebetulnya. Betul, Dok. Segeralah istighfar kan, segera istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah istighfar berkali-kali, tapi setelah itu baru ya ada wajahnya mungkin Dokter Tia, oh minta tolong sama Dokter Tia, gitu biasanya. Jadi istighfar untuk sabar tadi, oke? Nah, kemudian apa yang saya mau sampaikan ini penting juga adalah rupanya tadi kan batang otak, limbik system ya. Saat berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzolimi, membunuh, ternyata dikeluarkan neurotransmitter yang sangat banyak di daerah limbik ini, daerah yang mengatur emosi. Itu kemana? Ke daerah prefrontal yang di bawah ubun-ubun ini. Jadi otak kita yang di bawah ubun-ubun pada saat kita melakukan hal-hal zolim ini ya, itu bisa rusak.
atau terkumpul memori-memori ya yang kalau kita berdusta, ya berkata kotor, durhaka, ini di sini di bawah ubun-ubun. Ya. Ini kalau ilmunya psikologi atau ilmunya neurolinguistic program atau neuroscience atau hipnoterapi, ini sering disebut kalau banyak orang ya atau ada seseorang yang di bawah ubun-ubunnya ini ya rusak otaknya atau terlalu banyak memori tentang hal-hal durhaka ini, dan inilah yang nanti menjadi ya sebutannya istilahnya alter ego. Ya. Kepribadian yang merusak. Kalau dibilang setan di sini ada setan. Ya. Nah, ini yang makanya kenapa setan itu juga nanti ada, ya. Tahu dari mana Bu Aisyah gitu ya? Ya tentu ini dari riset ya, dan juga dari ya Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Alaq ayat 15-16 ya. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ya. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian ya, berbuat dusta lagi durhaka ya, ayat sebelumnya begitu, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Jadi langsung ditarik ubun-ubun di bagian ini yang langsung ketarik gitu. Ya. Nah, ini makanya ada istilahnya di bawah ubun-ubun itu nasyah gitu. Ya. Nah. Kemudian ya falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Orang yang sudah punya alter ego ini kadang-kadang akan memanggil orang-orang golongannya atau memanggil setan juga sebetulnya itu. Ya, sanad'u zabaniyah. Allah bilang kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ya. Dan kemudian kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya ya, pada si alter ego ini yang sudah bisa menjadi setan di dalam tubuh kita, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Jadi ada makna di dalam sholat ya, yang saya hari ini cuma bisa kasih sedikit saja karena kalau membahas tentang sholat itu luar biasa nggak habis-habis ya. Maka mengapa kita ya di dalam sholat ada posisi sujud seperti ini, di mana sebetulnya dalam posisi sujud ini darah yang dari jantung ini akan banyak mengalir lewat pembuluh-pembuluh darah yang sudah ada ya, tapi kecil-kecil gitu. Dengan posisi sujud ini bisa mengalir ke sini. Kemana? Pertama ke daerah prefrontal tadi. Yang mana? Yang ada tadi yang sering kita isi kalau kita ngaji, mengkaji, taklim, seminar. Nah, di sinilah. Ya. Nah, dengan dikasih darah, membawa darah, makanan, mineral, vitamin. Terus ada lagi bagian kurang lebih di daerah paretal ini. Di sini ada watak dan bakat di sini. Dan kemudian ya di bawah ubun-ubun ini ada yang disebut itu tadi tempatnya lokasi khilaf dan dusta. Ya, dan yang luar biasanya adalah darah yang mengalir memberikan nutrisi, mineral, dan vitamin di lokasi ilmu pengetahuan dan bakat juga watak. Dan nanti di daerah bawah ubun-ubun atau nasyah ini, darah yang mengalir membersihkan lokasi tempat khilaf dan dusta ini. Itu pentingnya kita tegakkan sholat, karena tubuh kita, otak kita butuh sholat. Ya, wabil khusus gerakan sujud ini. Sujudnya tentunya harus sujud yang tumaknina. Karena rupanya kalau berdiri seperti ini, ya darah mengalir ke daerah prefrontal, lobus parietal dan ubun-ubun itu kurang. Tapi dia harus posisinya begini. Walaupun tidak bisa juga 24 jam. Kenapa sih Allah nggak bikin aja di sini ada pembuluh darah ke sini kan jadi kita cepat pintar, nggak banyak dosa. Justru ini salah satu cara untuk Allah mau tahu hambanya ya patuhkah, takwakah. Ya, dan sinilah nanti fastabiqul khairatnya atau berlomba-lomba dalam kebaikannya. Ya, untuk itu ya dikatakan oleh Rasulullah aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, jadi sekali lagi sahabat-sahabat fillah, itulah tadi sabar dan sholat. Terakhir katanya sabar ada batasnya. Nah, ini keliru tapi ternyata Dok. Keliru. Ternyata tiada batas ya Dok. Ya, surat Az-Zumar ayat 10 ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar pahalanya tanpa batas ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan.